Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2023. Jadi pada kesempatan kali ini pembahasannya berkaitan dengan komentar teman-teman ya, yang bertanya atau yang komen pada video saya dengan judul honorer atau tenaga non ASN dilarang mendaftar di instansi lain. Jadi kali ini videonya ada hubungan dengan hal tersebut. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi para honorer K2 dan tenaga non ASN kurang setuju jika para honorer atau tenaga non ASN ini dilarang mendaftar di instansi lain. Artinya bukan dilarang ya, mereka para honorer dan tenaga non ASN diperbolehkan mendaftar di instansi lain, tetapi nantinya akan dianggap sebagai pelamar umum dan tidak mendapatkan afirmasi atau afirmasinya dicabut. Dan hal ini tentunya menuai polemik di kalangan para tenaga honorer dan para tenaga non ASN. Karena mereka ingin jika mereka mendaftar di instansi lain, mereka tetap mendapatkan afirmasi. Karena alasan mereka mendaftar di instansi lain itu bukan apa-apa, karena misal di instansi sendiri tidak membuka formasi P3K, kemudian di instansi sendiri hanya membuka formasi P3K yang jumlahnya sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer. Jadi mereka terpaksa mendaftar di instansi lain agar peluang diterimanya lebih besar. Tetapi kalau mendaftar di instansi lain ternyata tidak mendapatkan afirmasi dan harus bersaing dengan para pelamar umum. Sehingga para honorer K2 dan tenaga non ASN ini merasa keberatan. Dan itu adalah hal yang disuarakan oleh para honorer dan tenaga non ASN. Dan mereka berharap agar Kementerian Pan-RB mengeluarkan regulasi baru yang menyebutkan bahwa para honorer dan tenaga non ASN tetap mendapatkan afirmasi walaupun mereka mendaftar di instansi lain. Nanti kita akan coba lihat beritanya ya. Jadi ini tentunya sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman atau komentar teman-teman terkait dengan apa itu pelamar khusus dan apa itu pelamar umum. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu, pengertian atau definisi pelamar umum, pelamar khusus, kemudian afirmasi itu sebenarnya sudah ada pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB, baik itu Permen Pan-RB dan Kepmen Pan-RB. Hanya teman-teman mau membaca atau tidak. Jadi saya harap teman-teman bacalah aturan-aturan tersebut, sehingga pertanyaan yang muncul dari teman-teman itu bukan pertanyaan yang sebenarnya itu sudah ada semua. Jadi saya harap teman-teman lihat video saya dari awal sampai akhir, pahami, kemudian teman-teman baca aturan-aturan yang ada, sehingga nantinya teman-teman bertanya itu bukan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak harus ditanyakan gitu. Masa mau jadi ASN membaca aturan saja tidak mau gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih aktif lagi memahami terkait dengan aturan-aturan yang ada. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya nantinya. Tapi sebelumnya kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CASN di tahun 2023 ini, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus yang saya rekomendasikan untuk teman-teman mempersiapkan seleksi CASN di tahun 2023 ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga teman-teman bisa diberi kesempatan untuk menjadi ASN di tahun 2023 ini. Jadi langsung saja kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan pencabutan afirmasi bagi honorer dan tenaga non ASN yang mendaftar di instansi lain. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya P3K 2023, pencabutan afirmasi bagi honorer pindah instansi picu konflik baru. Kita coba bacakan ya. Pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi dinilai memicu konflik baru. Pasalnya tidak semua instansi membuka formasi P3K 2023, sehingga honorer K2 maupun non K2 harus mencari celah lain dengan mendaftar di instansi lain.
Formasi P3K 2023 itu jumlahnya tidak sebanyak honorer, maka mereka akan memilih mendaftar di luar induknya, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaitih kepada cpnn.com Senin 18 September 2023. Ketika mereka memilih formasi di instansi lain, ujar Nurbaitih, seharusnya hak-hak honorer terutama K2 tetap diberikan. Jangan dianggap mereka pelamar umum. Jika afirmasi dicabut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Sebab aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, honorer yang pindah instansi atau kabupaten kota serta provinsi dianggap sebagai pelamar umum. Pemerintah harus mencari solusinya bagi honorer K2 yang memilih pindah karena instansinya tidak buka pendaftaran, ucap Bunda Nur sapaan akrabnya. Terkait penundaan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, Bunda Nur mengatakan bukan yang biasa. Setiap tahun juga begitu selalu ditunda dan tidak sesuai jadwal. Namun ujarnya untuk tahun ini berbeda, bukan lagi soal sistem tetapi karena adanya optimalisasi yang belum beres. Memang masih banyak instansi yang belum mengeluarkan pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis 2022. Begitu juga pengumuman formasi P3K 2023. Dari analisis Nurbaitih, ada nilai plus dan minusnya buat honorer dengan penundaan jadwal pengadaan CASN 2023. Plusnya agar persiapan honorer K2 dan non-K2 jauh lebih matang lagi serta tidak terburu-buru dalam memilih formasi. Sebab melihat afirmasi 80% buat honorer K2 tentunya peluang besar sekali, walaupun di lapangan banyak instansi yang tidak buka lowongan. Padahal banyak honorer K2 di instansi tersebut. Ada pula yang instansinya buka tetapi kuota buat honorer sangat sedikit. Contohnya honorernya ada 7 orang sedangkan kuotanya hanya 1. Ini sangat membingungkan honorer karena persaingannya pasti ketat. Begitu juga ada instansi formasi banyak tetapi tidak sesuai dengan jurusan ijazah yang mereka punya. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus pindah instansi agar bisa jadi ASN P3K. Dia berharap dengan pengunduran jadwal pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, pemerintah bisa mempertimbangkan masalah di lapangan yang sekarang terjadi. Banyak honorer K2 yang siap-siap mendaftar P3K 2023 keluar daerah. Dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakannya terutama bagi honorer yang terpaksa pindah instansi. Jangan lagi mereka yang honorer K2 dianggap pelamar umum. Berikan mereka afirmasi juga walau tidak sebesar honorer induk, pinta Nurbaitih. Sebagai pengingat, Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagya saat dihubungi cpnn.com pada Jumat 15 September mengingatkan honorer yang akan mendaftar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Seleksi P3K 2023 baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Abbas Subagya. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Abang mengungkapkan tidak usah khawatir, honorer bisa melamar di tempat lain. Masih dalam satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan masih satu instansi. Selain itu, harus tetap relevan dengan jabatannya. Dia mencontohkan guru honorer di Kabupaten Malang. Instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Guru honorernya mengabdi di sekolah SDNA misalnya, tetapi tidak ada formasi. Namun di SDNB atau SMPNA punya formasinya dan relevan dengan jabatannya. Maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Namun, Abah mengingatkan lagi bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer K2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu. Prinsipnya kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus tetap relevan dengan jabatannya. Dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri, terangnya. Lebih lanjut, dikatakan Abah, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis ditambah dengan CPNS. Khusus honorer, lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi harus diisi honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN.
Namun ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau pindah instansi atau daerah, dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan. Sebab yang tahu kondisi honorer adalah instansi masing-masing, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya. Namun dia mengingatkan untuk tidak melakukan itu, sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, ucapnya. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan pencabutan afirmasi bagi para honorer atau tenaga non-ASN yang terpaksa pindah instansi ya, atau melamar di instansi lain selain instansi tempat para honorer atau tenaga non-ASN ini bekerja. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju Kementerian Pan-RB mengeluarkan regulasi baru agar nantinya para honorer atau tenaga non-ASN yang mendaftar di instansi lain bisa tetap mendapatkan afirmasi, atau aturan yang sekarang sudah baik? Bagaimana? Silahkan teman-teman, bagi yang punya pendapat bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mungkin hanya itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.